akan membahas salah satu kasus keamanan pangan yang terjadi di New Delhi, India, yaitu keracunan makanan massal akibat konsumsi tepung buckwheat atau kutu atas saat perayaan Navratri. Nah, kasus ini menarik untuk dibahas karena melibatkan ratusan korban dan berkaitan erat dengan foodborne illness. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah terjadinya wabah keracunan makanan secara massal. Sekitar 200 hingga 300 orang dilaporkan jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan berbahan dasar tepung buckwheat yang biasa dikonsumsi saat puasa Navratri. Kejadian ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pengawasan keamanan pangan, terutama pada bahan makanan yang permintaannya meningkat saat momen tertentu. Penyebab utama kasus ini adalah kontaminasi pada tepung buckwheat yang digunakan untuk membuat makanan. Tepung tersebut diduga terkontaminasi atau mengalami adulterasi selama proses produksi, distribusi, atau penyimpanannya. Kasus ini tergolong foodborne illness yang kemungkinan besar disebabkan oleh toksin atau mikroorganisme patogen. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan secara pasti jenis bakteri atau toksin spesifiknya. Namun, pola gejala yang muncul menunjukkan karakteristik keracunan makanan akut, bukan infeksi virus. Dampak dari kejadian ini cukup besar, baik dari sisi kesehatan maupun sisi sosial. Ratusan orang harus mendapatkan perawatan medis darurat, bahkan beberapa di antaranya dirawat juga di rumah sakit. Selain itu juga kasus ini menimbulkan kepanikan masyarakat yang menurunkan kepercayaan terhadap produk pangan, serta banyak masyarakat memaksa pemerintah melakukan inspeksi dan juga penarikan produk dari pasaran. Adapun gejala yang dialami korban diantara lain mual dan muntah, diare, nyeri perut yang hebat, lalu pusing dan lemas. Gejala ini tuh muncul beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan yang merupakan ciri khas keracunan makanan akibat kontaminasi. Nah, dari kasus serupa dapat dilakukan beberapa pencegahan seperti membeli bahan pangan dari penjual dan produsen terpercaya. Jadi bisa dilihat dari kemasan produknya yang bagus, izin edar yang jelas, dan labelnya yang masih lengkap. Terus memperhatikan kondisi penyimpanan makanan, menjaga hygiene saat pengolahan makanan, serta memperketat pengawasan dan uji kualitas bahan pangan, terutama saat momen hari besar atau festival yang besar. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan dari kasus ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian serupa ini terulang. Jadi sebagai penanggulangan, pemerintah ini melakukan investigasi mengenai sumber tepung yang terkontaminasi, bisa juga melakukan pengambilan sampel laboratorium dan juga penarikan produk dari pasaran, serta melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan. Nah, dari segi kesehatannya, korban ini harus segera ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih lanjut. Dari video ini kita bisa belajar bahwa keamanan pangan adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen. Pengawasan yang lemah dapat berdampak luas bagi kesehatan masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.